Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English channels. Thank you ya for always coming back to my channels. I hope you are in a good conditions ya. Oke guys, hari ini masih ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu. Kalau dulu kalian ingat, saya suruh cari iklan lowongan pekerjaan, job vacancies. And then based on that job vacancies, berdasarkan job vacancy tersebut, saya suruh Anda sekalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, harapannya apa kalau orang sudah bikin surat lamaran pekerjaan? Of course dong, dipanggil job interview. Nah, kalau minggu lalu Miss Fitri sudah kasih pengetahuan umum tentang job interview, do and don'ts-nya, dan itu kan ada 5 step ya, step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, minggu ini Miss Fitri akan ajak kalian untuk membedah the questions that usually come up in job interview. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya appear in job interview, muncul di dalam job interview. Okay? Are you ready? Go! Okay guys, pertanyaan nomor 1 adalah please introduce yourself. Nah, pertanyaan ini artinya apa? Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda sendiri? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dasar ya. Pertanyaan dasar itu berarti di setiap sesi wawancara kerja pasti akan ditanyakan pertanyaan ini, yaitu Anda diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, salah satu tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan menjawabnya secara singkat. Jangan bertele-tele, karena kalau kepanjangan, si pewawancara akan memberi nilai buruk ke kita karena dianggapnya terlalu sombong nih, suruh perkenalan diri aja panjang bener. Karena itu ketika membicarakan diri sendiri terlalu panjang, maka kiranya kita jumawa. So tipsnya untuk ini adalah singkat dan tidak bertele-tele. Next, pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah what department do you apply and why do you interested on it? Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini. Itu kalau diartikan posisi apa yang Anda lamar dan kenapa Anda tertarik melamar posisi tersebut. Nah, sebelumnya Miss Fitri kasih tahu setiap pertanyaan di bawahnya sudah saya kasih contoh jawaban. Kamu bisa klik pause lalu membacanya sendiri ya. Miss Fitri jelaskan saja tipsnya untuk menjawab. Nah, ini sekali lagi, posisi apa yang Anda lamar dan kenapa Anda tertarik melamar posisi tersebut. Nah, ini tidak ditanyakan juga. Si pewawancara tentunya ingin mengetahui bagian apa yang kamu lamar dan mengapa kamu tertarik dengan posisi tersebut. Dengan menanyakan pertanyaan ini, pewawancara biasanya akan mengetahui apa motivasimu di balik pekerjaan yang ingin kamu ambil. Nah, tipsnya untuk menjawab ini adalah pastikan kamu menjelaskan bagian apa yang kamu lamar dan alasan yang kuat serta meyakinkan mengapa kamu tertarik melamar di bagian tersebut. Ya, jadi kamu harus bisa ya. Kan itu bagianmu. Jangan kamu lulusan mekatronika melamarnya di tatap muka kemudian tidak bisa menjelaskan kenapa kamu melamar di situ ya. Oke. Itu adalah contoh jawabannya, bisa dibaca, bisa di-pause kemudian dibaca. Next, when it comes to your work, when were you most satisfied with it? Bicara soal pekerjaan, kalau saya artikannya pertanyaan ini, bicara soal pekerjaan, kapan Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda? Nah, pertanyaan ini juga selalu ditanyakan guys. Biasanya perusahaan akan menahan diri untuk memperkerjakan seseorang yang mudah puas. Jadi nggak mau dia, kalau kamu cepat puas, dia nggak suka. Karena mereka akan lebih suka sama orang-orang yang berdedikasi tinggi dan tidak terburu-buru terpuaskan oleh pekerjaannya. Tips untuk menjawab pertanyaan ini, ya yakinkan pewawancara kalau kamu akan terus berusaha sampai mencapai hasil yang terbaik. Itu jawabannya kalau diartikan. Saya rasa saya orang yang tidak mudah puas ya. Nah, itu jawabannya harus dimulai dengan kata-kata tersebut. Saya adalah orang yang tidak mudah puas ya. Kalau kamu bilang alhamdulillah kerjaan saya sudah baik, nah itu berarti males lah, karena kamu orang yang tidak berdedikasi tinggi, tidak berambisi. Next,
have strength, don't you? Could you please mention three of them? Nah, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bertanya tentang kekuatan dan kelemahan. Kita mulai dari yang kekuatan. Ini artinya adalah kekuatan. Disuruh menyebutkan 3. Nah, menjelaskan kelebihan itu lebih susah loh. Karena apa? Karena kalau kamu jawabnya terlalu over, nanti dikira sombong. Nah, kalau kamu jawabnya terlalu pasrah, nanti dikira nggak pedean, rendah diri. Hanya tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah jawab singkat saja, jujur tanpa menambahkan terlalu banyak basa-basi dan embel-embel. To the point aja. Saya adalah orang yang kreatif. Saya mempunyai passion kerja yang tinggi dan saya mempunyai personalitas yang bagus. Nah, begitu saja ya. Jangan terlalu over, nanti dikira sombong. Tapi jangan pasrah, nanti dikira ih gak pede banget sih orang. Berikutnya, kalau ada kelemahan pasti ditanyakan juga kalau ada kekuatan pasti ditanyakan juga kelemahannya. Ini adalah pertanyaan tentang kelemahannya. Nah, ketika menjawab pertanyaan ini, ketika kamu sedang proses menjawab, si wawancara biasanya akan melihat bahasa tubuhmu, gerak-gerikmu. Nah, karena mereka itu bisa tahu loh kepribadianmu itu tanpa melihat jawabanmu dari gerak-gerikmu saja, maka dari gerak-gerik itu bisa dilihat kamu itu pribadi yang mudah menyerah atau enggak. Oleh karenanya, tipsnya untuk menjawab pertanyaan ini ya sama sih, jawab dengan jujur dan singkat. Tapi jangan terlalu kelihatan. Jadi kelemahannya itu biasa. Misalnya, saya tidak bisa fokus kalau terlalu ribut. Nah, terus saya orang yang perfeksionis sehingga saya membutuhkan waktu yang cukup lumayan untuk mengerjakan tugas saya sehingga hasilnya perfect. Nah, seperti itu ya. Jadi kelemahannya itu juga bagus. Orang perfeksionis kan bagus, ya kan? Nah, next question adalah why we should hire you. Nah, ini pertanyaan yang menjebak, guys. Pertanyaan ini diajukan si pewawancara untuk mengetahui seberapa serius sih kamu melamar pekerjaan. Jawabanmu ini menunjukkan seberapa ahlikah kamu dalam suatu bidang. Maka tipsnya adalah kalau ada pertanyaan, kenapa sih kami harus mempekerjakan kamu? Jawab dengan tegas. Jangan terlihat ragu-ragu. Berikan alasan yang kuat pada pewawancara agar mereka merasa bahwa kamulah yang paling pantas mengisi posisi tersebut. Oke? Saya percaya, I believe I'm the chosen one. Saya percaya saya adalah orang yang tepat mengisi posisi tersebut. Tegas, jangan bertele-tele. Next question, how much salary do you want every month? Berapa gajinya yang diinginkan setiap bulan? Hey, pertanyaan jebakan lainnya ya adalah jebakannya sama kayak yang tadi. Kalau dijawab dengan nominal yang dikit, dikira nggak pede lagi, atau kemampuanmu rendah makanya gajinya rendah, ya kan? Misalnya saya 1 juta aja, berarti kemampuanmu cuma level 1 juta. Tapi kalau dijawab dengan nominal yang terlalu banyak, dikiranya overconfident lagi, banyak maunya nih orang. Maka yang paling aman untuk menjawab pertanyaan ini adalah searching dulu ya. Kamu harus searching kira-kira kalau job yang kamu pilih itu pasarannya gajinya berapa sih? Nah, misalnya saja kalau sini ADM ya, lulusan ADM itu kan gajinya 5 atau 6 juta, makanya jawab aja langsung. Tapi kalau kamu itu lulusan S3, maka jawab aja gajimu 30 juta per bulan, ya kan? Karena sepadan, oke? Jangan kamu STM minta gaji 25 juta per bulan. Ya gak apa-apa sih kalau keluar negeri. Next, do you have any strategies to increase our business income? Apakah Anda memiliki strategis untuk menambah pemasukan bisnis kami? Nah, pertanyaan ini untuk mengetahui pola pikirmu dalam mengembangkan kesuksesan perusahaan. Nah, ketika menjawab ini jangan ragu-ragu untuk menjawabnya. Jangan dijawab pakai apakah kamu punya ide? Tidak ada, Pak. Aduh, belum tahu, Pak. Jangan dijawab seperti itu. Bahaya itu. Beritahu saja bahwa tentu, Pak, saya punya banyak ide yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan perusahaan ini. Nah, seperti itu. Oke.
Berikutnya, can you work with your team and under pressure? Bisakah kamu bekerja bersama tim dan bagaimana pendapat Anda bekerja dalam tim dan bekerja di bawah tekanan? Nah, ini juga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana kamu saat bekerja dengan tim. Apakah kamu itu nggak mau kalau sama tim, atau dalam kerjaan kamu ditekan itu bisa nggak? Nah, maka jawabnya ini adalah jangan terlalu menggebu-gebu. Jawab dengan slow, tenang, jaga emosi ya. Oke, jadi slow saja. Saya senang bekerja dengan orang lain. Jujur, kerja dengan orang lain itu meringankan. Nah, begitu saja ya. Next, you know about our company. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Nah, kalau kamu sudah mau niat ngelamar di perusahaan, maka kamu harus tahu detail perusahaan tersebut dari A sampai Z. Jadi you googling, mempelajari, sehingga kalau ditanya seperti ini ya kamu sudah siap. Pokoknya kepoin dulu deh profil perusahaan yang bakalan kamu bakal kamu lamar ya. Jadinya kamu nggak gagapan kalau ditanya, kamu tahu nggak perusahaan saya? Nggak gitu ya. Jadi searching dulu di internet, banyak kok. Next question, why do you want to work in our company? Kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Ya, ini untuk tahu kenapa alasannya ya, kenapa kamu pilih perusahaan itu. Kalau menjawab ini ya sekali lagi jangan ragu-ragu untuk menjawabnya, karena jawabanmu seharusnya bisa meyakinkan pihak perusahaan jika kamu itu serius untuk melamar pekerjaan dan bekerja di perusahaan tersebut. Jangan sekali-kali karena kamu jawab gini, kenapa kamu ingin kerja di sini? Karena di sini buka lowongan, oh Bu. No, big no ya. Jadi kamu harus menjawab dengan tanpa ragu-ragu. Next, goals. Apa tujuan Anda? Nah, ini akan membongkar apa tujuan hidupmu. Pewawancara kerja yang biasanya punya background psikologi akan bisa membaca dengan jelas kepribadian seseorang, termasuk jelas atau tidak jelas tujuan hidupnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, tipsnya adalah jawab dengan realistis dan jangan terlalu masuk ke ranah pribadi. Misalnya, apa tujuan hidupmu? Saya pengen nikah, anak saya 3, bangun rumah, naik haji. Jangan seperti itu sayangku ya. Dijawab saja secara proporsional. Tujuan saya adalah mencari pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu lebih bagus. You can read the answer, the example of the answer. Jangan masalah pribadi ya, jangan tujuan pribadi. Saya pengen nikah 2 kali. Next, do you have any ambition? Apakah Anda mempunyai suatu ambisi dalam hidup yang ingin Anda lakukan, yang dicapai? Sebenarnya cuma ingin ngetes sih seberapa besar keinginanmu untuk mendapatkan pekerjaan itu. Maka pastikan jawaban kamu itu relevan dengan pekerjaan yang sedang diperjuangkan ya. Kalau kamu pengen jadi teknisi, ya jangan bilang suatu hari saya pengen membangun sekolah chef. Itu kan gak relevan. Berikutnya, what can you do for us that other candidates cannot offer? Apa yang bisa Anda lakukan untuk kami yang tidak dapat dilakukan oleh kandidat lain? Sebenarnya memang salah satu pertanyaan yang paling sulit sih dalam wawancara. Tapi ini ada kuncinya nih. Kuncinya adalah menjawab pertanyaan ini adalah dengan berkonsentrasi dan percaya diri pada pembahasan yang bersifat positif dan kualifikasi kerja yang kamu anggap penting serta relevan, dan yang terpenting tidak menjatuhkan orang lain. Si Tono itu bau Bu, nggak pernah mandi. Jangan seperti itu ya. Berikutnya, do you have any question about the job? Nah, ini pertanyaan yang terakhir ditanyakan karena ingin tahu sikapmu ya. Jadi kamu cerita aja, kamu tanyakan saja semua yang ingin kamu tahu tentang perusahaan tersebut. Oke guys, jangan lupa subscribe dong. Subscribe itu gratis. Jadi please subscribe my channel. Dan kalau belum paham bisa japri saya. Thank you very much guys. Bye. Subscribe.